Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semuanya? Semoga semuanya senantiasa sehat selalu ya. Bagaimana nih? Apakah kalian masih semangat anak-anak untuk belajar kali ini? Untuk lebih semangatnya lagi, kita bersama-sama akan melakukan tepuk semangat. Mari kita mulai. Tepuk semangat. Semangat. Untuk mengawali pagi hari yang ceria ini, alangkah baiknya kita bersama-sama melakukan doa terlebih dahulu agar pembelajaran kali ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, anak-anak, berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, apakah kalian tahu apa pembelajaran kali ini? Ada yang tahu? Bagus sekali. Pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang jeng. Kali ini kita akan belajar tentang tema 2, subtema 1, muatan SPTP dengan KD 3.2, yakni memahami tanda tempo dan tinggi rendah nada. Apakah kalian semua sudah belajar, anak-anak? Pastinya sudah dong, kalian semua kan anak-anak hebat. Oke, Ibu akan masuk ke materinya. Kali ini kita akan membahas tentang materi apa saja ya yang akan dipelajari. Oke, yang pertama kita akan mempelajari tentang mengenal tinggi rendah nada. Yang kedua, kita nantinya akan belajar juga tentang mengenal cepat dan lambatnya sebuah nada. Baik, kali ini Ibu akan membahasnya satu persatu. Anak-anak perhatikan ya penjelasan dari Ibu. Oke, yang pertama, alangkah baiknya untuk lebih semangat lagi sebelum kita memasuki kepada materi inti, mari kita bersama-sama menyanyikan sebuah lagu. Kira-kira lagu apa ya anak-anak? Yuk kita menyanyi bersama-sama. Nyanyi bersama-sama. Yuk kawan kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil pangkurmu, kita bekerja terjunmu. Cangkul yang telah. Beri pupuk supaya subur, tanam dan beri dengan teratur. Buahnya berguna. Sekali lagi. Kita bersama tanam jagung. Kita bekerja. Kamu yang membantu. Pupuk supaya subur,
Baik anak-anak, itu tadi awalan lagu agar membuat anak-anak lebih semangat lagi untuk menyambut materi hari ini. Kira-kira anak-anak ada yang tahu tidak judul dari lagu yang baru saja kita nyanyikan bersama-sama? Betul sekali, judulnya yaitu Menanam Jagung. Siapa yang tahu siapa pencipta lagu tersebut? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Ya, betul sekali. Jawabannya yaitu Ibu Su. Oke anak-anak, selanjutnya Ibu akan lanjut ke materinya ya. Baik anak-anak, untuk yang pertama kita akan terlebih dahulu mengetahui apa sih unsur-unsur musik itu. Masa musik itu ada unsur-unsurnya? Tentu saja. Kita perhatikan anak-anak. Yang pertama ada unsur nada. Nada adalah bunyi yang beraturan. Unsur yang kedua yakni irama. Irama merupakan panjang dan pendeknya sebuah lagu. Wah. Yang ketiga adalah melodi. Melodi merupakan susunan rangkaian nada atau bunyi dengan getaran teratur yang terdengar berurutan. Dan yang terakhir adalah syair. Syair adalah kata-kata yang dituliskan ke dalam sebuah lagu. Baik anak-anak, itu tadi merupakan unsur-unsur dalam sebuah musik. Yang pertama ada nada, yang kedua ada irama, yang ketiga ada melodi, yang keempat ada syair. Next, kita lanjut ke slide berikutnya. Slide berikutnya kita mempelajari tentang notasi musik. Ternyata di sebuah musik ada notasinya loh. Apa sih notasi itu? Notasi adalah sistem penulisan karya musik. Dalam notasi musik, nada dilambangkan oleh not. Notasi musik sendiri dibagi menjadi dua. Apa saja anak-anak ada yang tahu? Oke, betul. Yakni ada notasi angka yang pertama dan yang kedua ada notasi balok. Untuk lebih lengkapnya kita akan mempelajarinya pada slide berikutnya. Slide yang ke-6 kita membahas tentang notasi angka. Nah, notasi angka sendiri itu ada 8, yakni notasi angka yang dilambangkan dengan angka 1, yakni nada do. Yang dilambangkan dengan angka 2, sebentar Ibu tandai ya. Yang ditandai dengan angka 2, yakni bunyi re. Dan yang angka 3 ialah simbol bunyi mi. Untuk angka 4 dinotasikan dengan bunyi fa. Untuk angka ke-5 dinotasikan dengan bunyi sol. Angka 6
dibunyikan dengan bunyi la, angka 7 dibunyikan dengan nada si, dan nada angka 1 yang ada titiknya di atas ini merupakan nada dengan tinggi nada, yaitu dibunyikan dengan nada do. Baik anak-anak, apakah kalian sudah paham? Ibu hapus terlebih dahulu ya. Untuk notasi angka ini biasanya orang menyebutnya dengan solmisasi. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Kurang lebihnya seperti itu ya anak-anak. Baik, kita lanjut pada slide yang berikutnya, yakni slide yang ke-7. Slide yang ke-7 membahas tentang notasi balok. Nih, ini dia anak-anak notasi baloknya. Ibu kasih tanda merah ya. Notasi balok. Di sini ada nada do sampai dengan do yang tinggi. Notasi baloknya berbeda-beda. Nih, ya. Ada yang pas sama garis, ada yang kurang dari garis, ada yang jauh dari garis, ada yang berada di garis pertama, ada yang di garis kedua. Antara 1 dan 2 ini, ya ada di garis yang ke antara 2 dan 3. Ada juga di baris yang ke antara 3 dan 4, akan tetapi notasi baloknya ada yang bentuknya terbalik. Ada juga notasi dengan gambar antara baris ketiga dan baris keempat, yakni ada nada do tinggi dengan notasi baloknya seperti ini, dengan gambar notasinya terbalik seperti ini ya anak-anak. Bisa kalian perhatikan dengan seksama. Ini sama antara notasi angka tadi, bunyinya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Akan tetapi yang membedakan adalah notasinya ya anak-anak. Untuk notasi angka tadi, hanya dituliskan angka 1 sampai dengan angka 1 lagi, akan tetapi sebagai pembedanya ada titik 1 di atas angka tersebut. Ya, untuk notasi balok cukup digambarkan dengan gambar seperti ini. Ya, anak-anak, bisa dipahami? Oke. Ibu lanjut ke slide berikutnya ya. Kan tetapi Ibu terlebih dahulu untuk menghapus ini agar terlihat lebih bagus lagi tulisannya, agar tidak tercoret-coret lagi ya. Oke. Kita lanjut pada slide yang ke berapa anak? Yang ke-8. Oke. Slide yang ke-8. Wah, kita kali ini akan masuk ke materi intinya, yaitu membahas mengenai tinggi dan rendah sebuah nada. Tinggi dan rendahnya sebuah nada, yakni nada sendiri merupakan suatu bunyi yang beraturan, yang dimana dalam nada terdapat nada rendah, ada nada tinggi, ada nada rendah, ada nada sedang, dan ada nada tinggi. Anak-anak perhatikan ya, untuk nada yang rendah, ciri-cirinya yakni notasi angkanya ini terdapat titik, 1 titik di bawah angka. Untuk nada yang sedang adalah hanya tertulis angka-angkanya saja seperti ini ya anak-anak, tidak ada tambahan titiknya. Ya, ini. Untuk nada yang tinggi, anak-anak perhatikan baik-baik ya. Untuk nada yang tinggi, notasi angkanya ini
ada tambahan, yaitu ada titik di atas angka tersebut. Ya. Yang artinya bahwasanya semakin ke kanan, maka nada tersebut semakin tinggi. Guru gambarkan ya. Semakin ke kanan, maka nada tersebut semakin tinggi. Apabila nada tersebut semakin lama semakin ke kiri, maka bisa kita artikan nada tersebut semakin rendah. Gitu anak-anak. Tadi untuk nada sendiri ada berapa anak-anak? Nada terbagi menjadi 3, yakni ada nada apa saja? Ada nada rendah, nada sedang, dan ada nada tinggi. Betul sekali. Oke. Selanjutnya kita akan lanjut ke slide yang ke-10. Oke anak-anak, kita perhatikan untuk yang slide ke-10. Tinggi dan rendahnya nada ditentukan oleh frekuensi bunyi. Nada yang dituliskan dengan angka disebut dengan not angka. Urutan tinggi nada sendiri disebut dengan tangga nada. Mari kita perhatikan tangga nadanya di slide yang selanjutnya ya anak-anak. Nah, di sini adalah contoh tangga nadanya. Nih. Yang paling bawah ada nada do. Semakin ke atas kita bertemu dengan nada re, ke atas lagi bertemu dengan nada mi, ke atas lagi fa, atas lagi sol, atas lagi la, atas lagi si, dan yang terakhir yaitu nada tinggi yaitu do. Oke. Ya anak-anak, itu tadi merupakan contoh tangga nada yang dimana semakin kita naik tangga, maka nada tersebut semakin tinggi. Oke, Bu hapus terlebih dahulu ya. Selanjutnya kita masuk pada slide yang yang ke-12. Kita perhatikan bersama-sama ya anak-anak. Slide yang ke-12, ternyata kita membahas mengenai membedakan nada rendah dan nada tinggi dengan memberi tanda O. 12 ya, 12. Nah, ini. Untuk membedakannya, nada dengan tanda kurang dari, maka diperuntukkan untuk nada yang rendah. Sedangkan tanda lebih dari diperuntukkan untuk nada yang tinggi. Seperti lagu Menanam Jagung, seperti tadi anak-anak yang baru saja kita nyanyikan tadi di awal pembelajaran, lagu tersebut diciptakan oleh Ibu Sud yang sudah kita nyanyikan bersama-sama. Maka kita nyanyikan bersama-sama lagi ya, agar lebih tahu untuk membedakan antara nada rendah dan nada yang tinggi. 1, 2, 3. Ayo kawan kita bersama menanam jagung di kebun kita.
kita. Ambil cangkulmu, ambil pangkurmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, tanah yang longgar, jagungku tanam. Yeay! Oke, anak-anak, itu tadi cara membedakan mana yang nada rendah dan mana yang nada tinggi dengan tanda lebih dari dan kurang dari. Betul sekali. Mari kita beranjak ke slide yang berikutnya. Slide yang ke-13 membahas mengenai cepat dan lambatnya sebuah nada atau biasa disebut dengan tempo. Oke, slide yang ke-14 ini menjelaskan tentang cepat dan lambatnya nada. Ini di cepat lambatnya nada ada sebuah birama. Birama sendiri adalah bagian dari suatu baris melodi yang menunjukkan beberapa ketukan dalam bagian tersebut. Di sini ada macam-macam atau jenis-jenis birama. Yang pertama ada birama 2/4. Yang kedua ada birama 3/4. Yang ketiga ada birama 4/4. Dan yang keempat ada birama 6/8. Oke anak-anak, di sini Ibu memisalkan lagu Tanah Airku ternyata memiliki birama 4/4. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam satu birama terdapat 4 ketukan. Nah, dalam satu ketukan ini anak-anak itu bernilai 1/4. Nah, sekarang Ibu bertanya, jika ada sebuah lagu yang dimana biramanya yaitu 2/4, maka hal tersebut menunjukkan apa anak-anak? Ada yang tahu? Silakan angkat tangan yang tahu. Ya, gimana jawabannya? Betul sekali. Yakni dalam satu birama terdapat 2 ketukan. Betul. Dan dalam satu ketukannya bernilai 1/2. Betul sekali. Sampai di sini anak-anak sudah paham ya tentang yang pertama tadi tinggi dan rendahnya nada, dan yang kedua ini tentang cepat dan lambatnya nada. Oke, Ibu hapus terlebih dahulu ya. Baik, selanjutnya Ibu akan lanjut di slide yang ke-16. Oh, belum. Maaf, Ibu terlewat ya. Slide yang ke-15 terlebih dahulu. Oke, di slide 15 sendiri ini ternyata membicarakan tentang tempo. Nah, tempo tadi di awal sudah disinggung bahwa tempo merupakan cepat atau lambatnya lagu saat dinyanyikan. Nah, anak-anak, di sini Ibu sudah mencontohkan lagu Tanah Airku. Lagu Tanah Airku, yang dimana lagu ini diciptakan oleh Ibu Sud, ya, yang dimana ada kota ini yaitu larghetto, yang artinya larghetto merupakan tanda tempo, yang dimana tanda tempo lagu ini biasanya berada di sebelah kiri atas dalam lagu. Nah, larghetto sendiri ini merupakan tempo yang sangat lambat. Nah, untuk lebih jelasnya,
Yuk kita nyanyikan bersama-sama, anak-anak. Yuk, yuk, yuk. 1, 2, 3. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Nah, itu tadi lagunya ya anak-anak. Apakah anak-anak sudah paham tentang lagu Tanah Airku? Bagus sekali. Oke, Ibu akan melanjutkan pada slide berikutnya ya, yaitu slide yang ke-16. Nah, di slide 16 ini Ibu menampilkan jenis-jenis tempo nada. Ini kok rada macet ya. Seperti anak-anak, pasti loading. Ternyata presentasinya kembali. Anak-anak, Ibu tampilkan lagi. Nah, ini dia, sudah mulai muncul. Nah, di sini ada tempo lambat yang artinya menunjukkan suasana sedih dan hikmat. Ada juga tempo sedang yang artinya menunjukkan suasana gembira dan kemegahan. Nah, yang terakhir ada tempo cepat yang artinya menunjukkan suasana gembira dan memacu semangat. Ya, anak-anak, itu tadi jenis-jenis dari tempo nada. Selanjutnya kita beranjak pada slide yang ke-17, yakni contoh tempo nada. Anak-anak, ini macet lagi ya. Mohon maaf ya. Ini yang tempo lambatnya ini. Nah, keluar lagi. Sabar anak-anak, sabar. Ibu akan kembali ke slide yang ke-17 ya. Oke, di sini ada tempo cepat, yakni contohnya ada allegretto, ada vivace, dan ada presto. Ada juga tempo sedang, yakni ada moderato, ada andante, ada andantino. Dan yang terakhir ada tempo lambat, yakni ada grave, ada lento, ada adagio, dan ada largo. Itu tadi beberapa contoh dari masing-masing tempo nada, mulai dari tempo cepat, tempo sedang, dan tempo yang lambat. Baik anak-anak, kita akan lanjutkan ke slide yang ke-18. Nah, slide yang ke-18 ini kita akan coba bersama-sama memperhatikan potongan lirik berikut ini. Anak-anak, menanam jagung ini merupakan sebuah judul. Ya, judul biasanya terletak di atas dan diletakkan di tengah-tengah. Ini, di sini ada 2/4
2/4 ini artinya apa, anak-anak? 2/4 ini adalah birama dalam lagu menanam jagung. Yakni dalam lagu menanam jagung, biramanya 2/4. Yakni di sini ada tempo andante. Tadi barusan saja kita melihat andante merupakan jenis tempo apa, anak-anak? Betul sekali, andante merupakan jenis tempo lambat. Ya. Di sini ada juga Ibu Sud. Ibu Sud ini merupakan pencipta dari lagu menanam jagung. Oke, anak-anak, itu tadi yang dapat Ibu sampaikan mengenai materi SBDP kali ini. Nah, untuk yang slide terakhir, yakni slide profil dari Ibu Guru sendiri. Baik anak-anak, itu tadi yang dapat Ibu sampaikan mengenai materi tentang yang pertama, cepat dan lambatnya sebuah lagu, dan yang kedua yaitu tinggi dan rendahnya sebuah lagu atau nada. Ya anak-anak, semoga apa yang Ibu sampaikan materi kali ini, semoga anak-anak bisa memahaminya ya. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian semua, dan semoga kedepannya kalian semua bertambah baik dan lebih baik dari hari ini. Baik anak-anak, Ibu Guru akhiri, semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa kalian serap dengan baik pelajaran kali ini. Untuk menutup pembelajaran kali ini, marilah kita bersama-sama berdoa untuk mengucapkan terima kasih kepada Yang Maha Kuasa atas rahmat dan berkahnya yang mempertemukan kita kali ini, meskipun kita masih dalam keadaan lewat Zoom atau lewat pembelajaran daring. Dan anak berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya anak-anak. Dadah.